Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jajang Abdul Wahyudin, nomor absen 6, NIM 1803939 dari kelas 5B Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Langsung saja. Yang pertama adalah kedaruratan medis 2 yang sekarang saya akan paparkan atau saya akan presentasikan dalam masalah demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Langsung saja, yang pertama adalah masalah demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Penanganan terhadap demam yang pertama adalah berikan kompres air hangat. Kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Terus, hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Lalu, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Dua, kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Penyebab dari masalah kejang yang pertama adalah epilepsi, lalu hipoglikemi, 3 keracunan, stroke, demam, dan infeksi, serta lain-lainnya. Pertolongan korban kejang. Secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang penting adalah yang pertama, jangan melawan kejang. 2, jangan berusaha menyumpal mulut. Jaga pernapasannya. Lalu hindari dari bahaya di sekitar. Sekarang permasalahan atau masalah yang dilakukan terhadap kedaruratan medis, yaitu epilepsi atau AYAN. Epilepsi tersebut merupakan gangguan pada sistem saraf dan aktivitas sel saraf di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala yang dihadapi atau tanda yang dihadapi oleh epilepsi ataupun AYAN tersebut adalah jatuh tiba-tiba, wajah dan leher sianosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih. Setelah kejang biasanya kelelahan. Ketika anak mengalami epilepsi, kita tidak panik. Pastikan dia dalam keadaan yang aman. Jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga dan perabot rumah. Selain itu, baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalan napas. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang, selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda kemungkinan ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan bahwa Anda selalu ada di sisinya. Lalu biarkanlah dia beristirahat. Hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia untuk menanggapi epilepsi ataupun AYAN pada yang menderita, terutama pada anak. Obat-obatan tersebut antara lain, yang pertama phenytoin, yang kedua carbamazepine, yang ketiga valproate, lalu valproic acid, lalu acetaminophen, lalu topiramate, lalu gabapentin, lalu oxarbazepine, zonisamide, lomestrigine, felbimate. Selanjutnya kita masuk ke dalam kedaruratan medis atau masalah medis tentang pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang. Gejala yang akan dihadapi atau tanda yang akan dihadapi oleh si anak tersebut atau si penderita pingsan tersebut adalah perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar berkeringat dingin,
menguap, kurang respon, serta denyut nadi lambat. Pertolongan pingsan yang pertama adalah bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. 2. Baringkan penderita. Bila pucat tungkai ditinggikan, periksa respon penderita, longgarkan pakaian atau yang mengikat. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian. Terus, bila pulih, sarankan posisi recovery, beri minum. Bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenaan di hati. Selebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.